Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro 2, apa kabarnya hari ini? Semoga kamu sehat selalu, semangat, dan siap menyambut sore yang penuh inspirasi bareng kita di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan senang banget nih teman Pro 2, di hari ini kita ketemu lagi dalam program spesial Dialog dalam Studio Insta Inspirasi Kita. Dan hari ini kita bakal ngobrol seru nih bersama dua narasumber yang luar biasa. Sudah kita hadirkan dalam balutan tema Remaja Punya Kata, bicara jujur tentang jati diri, harapan, dan masa depan. Dan teman Pro 2, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya masa remaja ini bukan hanya soal sekolah dan juga nongkrong, tetapi juga soal pencarian jati diri, mimpi-mimpi yang mulai tumbuh, dan pertanyaan-pertanyaan yang besar tentang masa depan. Nah, di studio hari ini kita sudah hadirkan dua narasumber kece. Ada Muhammad Ustum Arif Billah yang merupakan Duta Genre Favorit Putra Kabupaten Agam 2025, dan juga ada Asyifa Jelita Runner Up 2 Duta Genre Putri Kabupaten Agam 2025. Halo teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kak. Waduh, senang banget ya teman Pro 2 ketemu sama role model Agam secara khusus dan juga role model Indonesia secara umum. Aduh, gimana nih perasaannya hadir di RRI Bukit Tinggi? Aduh, lumayan nervous Kak, tapi kita semangat untuk berbagi hari ini dengan teman-teman semuanya. Oke, siap. Dua sosok remaja inspiratif yang tentunya siap berbagi cerita teman Pro 2, pengalaman dan juga pemikiran mereka seputar jati diri, harapan, dan bagaimana mereka memandang masa depan. So, jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM. Kita ngobrol seru, dapatin insight baru, pengalaman baru dari kedua narasumber yang hadir pada hari ini. Jadi pastikan kamu gak kemana-mana, tetap di frekuensi Pro 2 Bukit Tinggi. Oke, untuk teman-teman Duta, ini Duta Genre Kabupaten Agam. Mungkin kita cerita dulu ya teman-teman sebelum masuk ke topik gimana perjalanan teman-teman di Duta Genre. Karena nggak semua generasi muda yang mereka mau ikut berkontribusi, ikut menyibukkan diri di kegiatan-kegiatan positif seperti Duta Genre. Gimana nih perjalanan teman-teman? Oke, mungkin dari aku dulu ya Kak. Jadi memang perjalanan aku untuk menempuh Duta Genre itu lumayan hektik ya Kak. Dari mulai karantina, untuk di Agam sendiri itu lumayan banyak ya kegiatannya ya. Iya, lumayan banyak. Banyak pra-karantinanya, terus baru karantinanya, setelah itu baru kami melakukan grand final Kak. Nah, untuk aku sendiri, memasuki Duta Genre itu adalah wadah bagi aku untuk menyebar positif, dan juga aku selalu pengen mencoba hal baru waktu itu Kak. Nah, makanya aku menemukan Duta Genre ini sebagai tempat aku berkembang begitu Kak. Oke, luar biasa ya. Dan kalau dari Ustum sendiri gimana nih? Baik, kalau dari Ustum, perjalanan Ustum untuk masuk ke genre ini awalnya pernah patah semangat ya untuk masuk genre ini karena suatu hal, dan alhamdulillah Ustum juga disupport sama teman Ustum yang juga Duta Genre Favorit Kota Bukit Tinggi. Alhamdulillah Ustum bisa sampai di titik ini Kak. Wow, luar biasa ya teman Pro 2. Dan mungkin tentu ada hal yang menghantarkan teman-teman memberanikan, meluruskan niat untuk ikut Duta Genre. Ini apa nih? Apa yang membuat teman-teman melangkahkan kaki nih untuk ikut pemilihan Duta Genre? Oke, bagi aku sendiri tuh Kak, untuk
memastikan untuk maksudnya aku memutuskan untuk masuk genre itu berdasarkan support keluarga dan teman-teman juga yang meyakinkan aku. Maka mereka membuat aku semangat dan juga aku meyakinkan diri aku bahwa duta genre ini memang yang terbaik untuk aku berkembang begitu. Dan juga setelah melakukan beberapa kegiatan di duta genre, aku merasa wah ini passion aku gitu. Seru banget. Oke, siap. Kalau dari Ustum gimana? Yang memotivasi ikut ke duta genre? Yang pastinya Ustum juga dapat support dari teman-teman yang ada di ekskul PIK Ustum di sekolah dan juga guru BK Ustum yang juga menyupport Ustum dan juga orang tua. Karena Ustum di Duta Genre ini tujuannya juga cuma untuk bisa menjalin komunikasi dan juga mempertambah perjalinan teman, tapi Ustum juga ingin mencari jati diri Ustum sendiri di Duta Genre ini supaya Ustum bisa mempunyai masa depan yang lebih cerah, Kak. Masya Allah luar biasa ya. Jadi kalau boleh tahu nih, susah atau enggak masuk dan seleksi duta genre? Sampai kepilih, sampai dinobatkan sebagai duta genre itu susah enggak teman-teman? Kalau ditanya susah, mungkin bagi aku yang baru pertama kali ikut ajang kedutaan, Bang, itu lumayan bingung waktu pertama kali kayak, wah ini apa ya gitu. Dan lama-lama teman-teman duta genre juga kasih semangat aku dan kasih aku petunjuk, oh ini tuh gini loh gitu. Jadi aku nggak bingung karena dikasih tahu teman-teman. Oke, siap. Udah prepare ya. Dan kalau Ustum gimana nih? Susah enggak ikut duta genre? Kalau menurut Ustum kan awal masuk Duta Genre kan ini lumayan dari sekolah Ustum tuh juga ada yang ikut genre Kota Bukit Tinggi dan banyak yang gagal dan Ustum mikir itu susah gitu kan. Rupanya setelah melalui proses yang sangat panjang, alhamdulillah Ustum telah melaluinya dengan cara yang mudah dan juga melalui banyak sekali rintangan, Kak. Oke, siap. Dan tentunya teman-teman adalah orang yang luar biasa. Udah sampai ke bahkan dapatin ini gelar duta genre favorit putra Agam dan juga runner up 2 duta genre putri Kabupaten Agam. Jadi apresiasi yang setinggi-tingginya buat teman-teman udah berhasil melalui proses demi proses hingga sampai di titik ini. Iya. Dan juga nih Abang mau nanya, menurut teman-teman nih kita udah masuk kayak topik yang hari ini bakal beriin pengalaman yang luar biasa karena seperti pepatah nih teman Pro2 ya ngatain bahwasannya jika kamu tidak bisa belajar dari pengalaman kamu sendiri, setidaknya bisa belajar dari pengalaman orang lain. Dan sekarang kita belajar dari Ustum dan juga Jelita. Boleh? Boleh, Boleh Kak. banget, siap. Oke, menurut Jelita dan Ustum nih, apa sih makna jati diri bagi seorang remaja? Baik Kak, menurut Ustum tuh jati diri bagi seorang remaja adalah proses bagaimana mereka menemukan dan mencari siapa sih diri mereka sebenarnya dan bagaimana sih aku ini besok ini itu kan cara mencari jati diri. Nah di sini mencari jati diri juga bagaimana mereka bisa terlihat unik dan unggul di mata orang lain supaya mereka itu terlihat berbeda dari orang lain Kak. Mungkin segitu Kak. Oke, kalau dari Jelita gimana nih? Ya, betul sama sekali yang dikatakan Ustum tadi. Jadi proses mencari jati diri itu bisa kita ambil dari pengalaman yang kita lalui, dari kegiatan-kegiatan, dan kita dapat menemukan nilai-nilai yang sekiranya kita rasa itu adalah diri kita sendiri gitu, Bang. Oke, setuju banget. Sampai memang menemukan di titik ini gue nih, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih menurut teman-teman apa sih arti penting mengenal jati diri bagi seorang remaja? Mungkin arti penting dari jati diri sendiri itu adalah bagaimana kita akan melakukan perencanaan masa depan juga kan Bang, penting karena memang jati diri itu dipergunakan untuk mengetahui siapa kita gitu. Kalau kita udah tahu siapa diri kita, apa mau kita, apa rencana kita ke depannya, nanti kita akan tidak buntu gitu Bang, tidak bingung lagi mau berjalan ke depannya. Setuju banget. Jadi untuk remaja ini penting banget ya menemukan jati diri. Kalau dari Ustum sendiri gimana nih? Arti penting mengenal jati diri bagi seorang remaja. Sangat penting ya Kak, apalagi kalau kita ingin melanjutkan ke jaring pendidikan tingkat kuliah karena mencari jati ini penting banget untuk tangga kita untuk mencari bakat dan minat kita karena untuk menuju jenjang pendidikan yang berikutnya itu kan membutuhkan bakat dan minat untuk melanjutkan pendidikan tersebut. Nah, di sini ini penting banget untuk memiliki skill supaya kita terlihat bisa unggul di mata orang lain. Oke, siap. Kalau dari Jelita ataupun Ustum sendiri nih, gimana proses teman-teman menemukan jati diri teman-teman sendiri?
Ayo gimana nih? Mungkin dari aku dulu Hmm, ya. Jadi, dari dulu tuh aku memang suka musik, Kak. Boleh cerita sedikit ya, Kak? boleh, nggak apa-apa. Yuk. Jadi aku Hmm, suka musik, tapi aku belum tahu aku jago di sana gitu. Sampai sekarang belum tahu sih sebenarnya. Tapi waktu itu ketika SMP aku memutuskan untuk tampil di depan banyak orang, Kak. Dan pada saat itu aku merasa, aduh, aku bisa nggak ya? Aku takut gitu loh kalau aku nanti bakalan ngerendam ekspektasi orang lain gitu kan. Tapi ternyata aku pikir lagi, mungkin ini jati diri aku coba gitu. Dan setelah aku coba, wah ternyata musik seru gitu. Aku bisa mensuarakan isi hati aku melalui musik gitu kak. oke, jadi awalnya itu bermula ketika Jelita di SMP gitu ya. Kalau Ustum sendiri gimana nih? Kalau Ustum sendiri, yaitu masuk yang pertama itu belum tahu apa-apa ya, masih bingung tentang cari jati diri kita, bakat minat apa, sedangkan orang lain sudah menemukan bakat dan minat mereka sendiri. Nah, di sini nih Ustum mulai melihat orang, wah mereka masuk ekskul English Clinic nih atau juga ekskul public speaking. Nah, di situ tuh Ustum juga ingin masuk nih kedua-duanya dan alhamdulillah di sana tuh Ustum nyaman dan juga Ustum mendapatkan nilai-nilai positif yang ada dalam sana. Nah, di sini nih aku boleh cerita sedikit ya, Kak. Oke, Nah, di sini nih aku mulai tertarik bahasa Inggris dari kecil dan sampai sekarang aku juga dilatih untuk bisa storytelling dan di ekskul public speaking aku bisa MC, bisa pidato. Nah, di situ tuh aku bisa mencari minat bakat aku di mana mencari jati diri gitu, Kak. oke. Jadi kesimpulannya adalah jati diri itu memang ditemukan pada saat kita remaja ya, teman-teman. Masih muda. Jadi teman-teman yang masih muda nih, boleh banget yang belum menemukan jati diri, temukan jati diri semudah mungkin, sedini mungkin. Dan next, teman-teman pernah ngerasain nggak apa namanya tantangan terbesar dalam menemukan jati diri? Oke. Jelita gimana? Untuk aku kak, ketika aku mencoba menemukan jati diri, bahkan untuk tampil sekarang itu aku sangat-sangat nervous kak, dan banyak ketakutan yang ada di kepala aku, banyak overthinkingnya kak. Aku takut, Oke, siap. takut nanti orang-orang bakalan ngejudge atau bagaimana gitu kan. Tapi setelah aku pikirkan, nggak perlu omongan orang sih kak, kata aku. Setuju banget. Yang penting kita nyaman jalaninnya, betul? Betul. Yaps. Jelita adalah orang yang jelita banget. Oke, sekarang abang mau ke Ustum gimana nih? Ustum pernah ngalamin ada tantangan besar ketika berproses menemukan jati diri? Mungkin ada ya Kak yang namanya berproses menemukan jati diri. Nah, di sini nih Ustum tuh masih sempat ragu waktu itu, ragu untuk memulai mencoba dan belum berani untuk mengekspresikan suara Ustum di depan umum dan juga bagaimana Ustum bisa tampil public speaking. Nah, di sini nih walaupun ada cacian atau ledekan dari orang-orang, tapi percayalah bahwa orang yang meledek kita itu lebih rendah daripada kita, teman-teman. Setuju banget. Orang yang ngeledekin, orang yang ngomongin kita di belakang, berarti mereka di belakang kita. Setuju? Setuju. Tuh. Oke, jadi teman Pro 2 jangan ngomongin orang di belakang. Itu tandanya kita berada di belakang orang tersebut gitu ya, teman-teman. Oke, siap. Teman-teman pernah ngerasa bingung nggak sih antara jadi diri sendiri atau memenuhi ekspektasi orang lain? Gimana nih? Ini remaja banget. Kalau dari cerita gimana? Kalau untuk aku sih kak, kita kan notabene seorang remaja ya kak, jadi memang emosionalnya labil gitu kak. Betul banget. Banyak overthinkingnya gitu kak. Jadi istilahnya kami tuh masih memikirkan gitu, kalau mau tampil sekarang nanti ekspektasi orang bagaimana ya, nanti kami bisa nggak memenuhi ekspektasinya, atau mereka akan ngejudge kami seperti tadi yang aku bilang kan Mm-mm. bang. Ya, makanya aku kayak tidak akan memikirkan omongan orang lain lagi. Aku berdiri di kaki aku sendiri gitu. Dan aku memakai pengalaman yang aku dapatkan. Waduh, siap. Jadi lebih ke nutup telinga ya, Jelita ya. Yang penting kita berproses, yang penting kita menuju goals yang ingin kita gapai, gitu nggak sih? Kalau dari Ustum gimana nih? Kalau menurut Ustum, orang yang ngeledek kita itu kan belum tentu mereka bisa dari kita. Dan di situ tuh kita harus percaya diri dan mereka itu pasti kan belum bisa seperti kita. Nah, di sini nih kita harus percaya diri dan berani untuk mengekspresikan suara kita di depan umum dan juga percaya diri dan bersemangat.
Setuju banget. Kalau duta itu harus percaya diri, iya nggak sih teman-teman? Karena menginspirasi generasi muda lainnya, menginspirasi remaja lainnya. Oke, siap. Sejauh ini teman-teman siapa atau apa yang paling berpengaruh nih dalam pembentukan jati diri teman-teman? Mungkin Mama Ustum sendiri ya, karena Ustum melihat dari Mama Ustum untuk menemukan jati dirinya itu lumayan panjang. Dimulai dari waktu dia SMP, itu dia belum menemukan jati dirinya, masih kalau masih dibilang masih seperti manusia biasa aja ya, belum mempunyai apa-apa. Oke. Nah, di sini terlihat waktu dia beliau ingin naik ke jenjang SMA, mama saya itu bisa ngelukis. Jadi dia melanjutkan karirnya sebagai seniman dan lanjut masuki sekolah di SMA Seniman di Padang kalau tidak salah Kak. Nah di sana tuh Ustum juga terinspirasi dari Mama Ustum karena beliau adalah orang yang independen woman banget dan mandiri banget orangnya, dan juga beliau sangat menginspirasi Ustum banget dari Ustum kecil sampai sekarang Kak. Oke, jadi Mama Ustum ya. Iya Kak. Oke, kalau dari Jelita sendiri gimana nih? Siapa atau apa? Oke, dari aku sendiri mungkin sama-sama Ustum, keluarga ya terutama. Jadi aku banyak belajar dari mereka, bagaimana mereka mendidik aku, bagaimana mereka mengatasi atau ikut dalam mengatasi masalah aku gitu. Karena kan apa-apa aku selalu cerita ke keluarga, terus mereka ya membantu aku banyak sekali tentang penyelesaian masalah tersebut gitu. Jadi aku juga belajar untuk menjadi kuat dari mereka. Masya Allah, luar biasa banget. Ini manusia-manusia kuat nih yang hadir sekarang ya. Aji. Oke, selanjutnya Abang juga mau nanya nih kepada teman-teman, kepada Ustum dan juga Jelita nih. Menurut teman-teman, penting nggak sih remaja sekarang itu punya kepercayaan diri untuk jadi diri mereka sendiri? Gimana? Menurut aku penting banget ya Kak, apalagi untuk perencanaan masa depan. Dan ketika mereka sudah menemukan jati diri mereka, itu mereka harus kembangkan potensi yang ada dalam diri mereka, Bang. Karena kalau mereka punya potensi dalam diri tapi tidak punya percaya diri, sama aja enggak gitu loh. Enggak keluar potensi dalam dirinya gitu. Iya, setuju Gitu kan, banget. Bang? Mereka memiliki potensi tapi nggak percaya diri. Ya, gimana Betul. potensi itu bisa ini ya? Berkembang. Oke, kalau dari Ustum gimana nih? Penting banget ya Jal, Hmm. kepercayaan diri itu apalagi saat kita tampil di depan umum dan menyuarakan suara kita di khalayak ramai. Kalau ada nih teman-teman Pro 2 yang mereka nggak percaya sama diri mereka, apa hal yang pengen teman-teman sampaikan selaku duta genre agam? Ayo, boleh banget. Buat teman-teman yang mungkin merasa tidak percaya diri untuk menunjukkan potensi yang ada dalam dirinya, mulai sekarang kalian percayakan kepada diri kalian. Sia-sia loh kalau potensi yang ada dalam diri itu tidak dikembangkan gitu loh. Karena memang kita sebagai manusia pasti punya jalannya sendiri-sendiri ya Bang. Setuju banget. Oke, kalau dari Ustum? Tentang apa tadi Kak? Oke, kalau ada nih teman-teman kita yang nggak percaya diri, apa nih pesan Ustum buat teman-teman Pro 2? You can if you think you can. Kamu bisa jika kamu berpikir kamu bisa. Mengapa orang bisa kita tidak bisa kan Jal? Oke, setuju banget. Jadi teman-teman nggak ada alasan lagi buat kamu nggak percaya diri ya. Betul? Betul Kak. Betul banget. Harus percaya diri supaya bisa ngembangin diri, supaya bisa apa namanya kayak potensi kita nggak hanya terpendam, tapi bisa bermakna buat orang lain kayak teman-teman. Siap, teman-teman. Ini Abang juga mau nanya, aku mau nanya nih, bagaimana cara teman-teman membedakan antara influence yang memang positif atau sebaliknya yang menjauhkan dari jati diri teman-teman. Kalau menurut Ustum, jika influence atau pengaruh tersebut berdampak baik bagi Ustum dan juga memberikan saya hal-hal positif dan juga hal-hal yang baru bagi hidup saya yang akan membawa dampak untuk masa depan saya akan mempercayai bahwa influence tersebut itu positif. Tapi jika sebaliknya, jika influence atau pengaruh tersebut membawa pengaruh yang buruk dan juga tidak bermanfaat bagi nilai-nilai yang ada pada diri saya tidak bahkan itu tidak baik dan negatif mungkin ya Jal. Oke, siap. Kalau Jelita gimana nih? Kalau aku untuk membedakan influensi yang membangun dan menjatuhkan, itu aku lihat dari cara mereka memberikan aku edukasi atau bagaimana kan Bang. Jadi aku selalu belajar untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk Bang. Dan jika memang hal itu membangun aku
akan lakukan. Jika hal itu menjatuhkan, aku tidak akan lakukan. Begitu, Bang. Oke, luar biasa banget nih ya teman-teman, nggak salah undang kita hari ini. Oke, siap. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih teman-teman ya. Dalam peran teman-teman sebagai seorang duta genre, apa harapan teman-teman terhadap remaja yang ada di luar sana? Boleh banget harapannya. Yaitu dalam penggunaan teknologi ya Kak. Mungkin pada saat ini informasi teknologi pada remaja-remaja sekarang itu kan teknologi itu kan berkembang sangat cepat ya kan teman-teman. Dan juga informasi yang mereka terima belum tentu akurat dan juga data mereka itu hoax dan Kak. Dan dari sini pentingnya literasi digital, memahami bahwa data-data tersebut memang benar dan tidak hoax begitu Kak. Oke, jadi bagi kamu yang menggunakan teknologi, sosial media, berhati-hati. Gitu ya, Ustum? Betul Kak. Betul banget. Karena nggak semua yang sekarang ada di dalam sosial media kita itu baik. Nggak semua yang ada di sosial media kita itu benar. Nah, jadi boleh banget dipilih teman-teman. Kalau dari Jelita gimana? Kalau dari aku, harapan untuk remaja ke depannya ya, Bang. Menurut aku memang kita sebagai remaja punya wadah untuk berkembang, Bang. Karena memang pada fase ini kita dituntut untuk menggali, mencari, dan melakukan segala hal positif yang dapat menjadikan bekal di masa depan, Bang. Jadi aku harap semua remaja dapat bisa percaya diri untuk mengembangkan dirinya, begitu. Setuju banget. Supaya lahir remaja-remaja kayak Jelita dan juga Ustum. Kalau misalkan semua remaja ini percaya diri, pasti bakal banyak nih the next generation dari duta genre gitu ya. Oke, selanjutnya nih teman-teman, apa harapan Ustum dan juga Jelita untuk Kabupaten Agam sebagai rumah bagi remaja? Siapa dulu nih? Jelita dulu boleh? Kabupaten Iya, Agam apa sebagai harapan Jelita untuk Kabupaten Agam yang tentunya ini sebagai rumah bagi remaja? Benar? benar. Benar, apa nih harapan Jelita? Jadi mungkin terkhusus untuk remaja di Kabupaten Agam, aku pengen ya tadi percaya diri ya, Bang. Jadi kita memang harus benar-benar manfaatkan waktu remaja ini untuk melakukan hal-hal positif. Kalau tidak rugi, Bang. Karena memang perjalanan kita masih panjang, tapi kita harus mulai dari sekarang untuk merencanakan masa depan itu. Setuju banget, harus merencanakan ya Jelita, karena jangankan buat masa depan. Ibu-ibu aja sekarang pergi ke pasar itu udah merencanakan pakai baju apa, pergi pesta udah merencanakan pakai baju apa, berangkatnya jam berapa. Jadi bagi kamu nih generasi muda, wajib banget merencanakan masa depan. Kalau dari Ustum gimana nih? Mungkin Oke. the future is in our hands and the choices we make today will shape our future. Nah, masa depan ada di tangan kita ya Kak, di tangan remaja sekarang untuk membentuk masa depan yang lebih cerah. Di sini tuh supaya mereka itu bisa menciptakan generasi yang sehat dan inovatif untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Oke, luar biasa banget. Remaja yang seperti apa? Boleh diulangin? Remaja yang sehat, cerdas, dan ceria. Wah, luar biasa banget. Oke, teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya garda terdepan itu adalah kita sendiri, remaja itu sendiri. Benar? Benar Kak. Benar banget. Siap. Teman-teman, kalau boleh jujur nih, kita udah masuk ke lebih personal. Kalau boleh jujur teman-teman, apa sih harapan pribadi terbesar teman-teman untuk diri teman-teman sendiri? Mungkin harapan terbesar untuk diri aku sendiri adalah aku pengen menjadi pribadi yang lebih kuat lagi dan pribadi yang lebih berani untuk menyuarakan hal-hal positif, Bang. Karena sekarang pun aku masih takut untuk tampil di depan, aku masih grogi gitu kan, Bang. Aku pengen beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan aku berkembang gitu, Bang. Amin. Pasti bisa, pasti bisa. Masa remaja emas ini nggak bisa berkembang? Oke, kalau dari Ustum gimana nih? Kalau Ustum harap ya Kak, waktu ini Ustum sedang menjalani menjadi mencari jati diri kita. Karena nama yang remaja itu berproses ya teman-teman. Karena proses adalah hal yang terpenting, bukanlah akhir Kak.
Setuju banget. Jadi berproses, cintai proses teman-teman. Karena kalau misalkan kita udah mencintai proses, yakinlah kita bakal sampai di pulau kesuksesan. Pulau yang memang menjadi goals kita, tujuan kita. Setuju? Setuju. Setuju. Oke teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Kita break dulu. Setelah ini kita bakal sambung lagi nih cerita inspiratif bareng Duta Genre Kabupaten Agam tahun 2025. Teman terbaik kamu, Hit Music Station Pro 2. Mengapa terulang lagi kisah yang sama, jatuh di salah yang sama, selalu jatuh cinta padanya yang tak cinta. Namun mengapa ku paksa? Apa ini cinta atau hanya sekedar maya? Apa rasa ini hanya sementara saja? Ku harus sadar diri, tak harusnya begini. Masih keras kepalaku mencintai saat kau bilang kita takkan panjang. Harusnya dari dulu ku hilang. Ku pernah menjadi yang paling jatuh hati
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Dua teman terbaik kamu, Hit Music Station Pro 2. Oke teman Pro 2, masih bareng aku Asabul dan juga dua narasumber luar biasa kita di hari ini, Jelita dan juga Ustum. Halo teman-teman, masih setia bareng kita? Halo Bang. Halo, Kak. Masih ada. Masih ya, supaya bisa menginspirasi generasi muda yang ada di luar sana yang dengerin kita. Dan tentunya teman Pro 2, kita bakal lanjutin perbincangan luar biasa kita di siang hari ini bersama dua sosok duta genre Kabupaten Agam tahun 2025. Teman-teman, seperti yang kita ketahui nih bahwasannya remaja itu penting banget merencanakan masa depan. Dan ini berkaitan erat dengan yang namanya duta genre. Boleh nih Abang nanya ke teman-teman nih, bagaimana masa depan remaja Indonesia kalau misalkan dilihat dari sekarang menurut sudut pandang teman-teman? Siapa dulu? Oke, mungkin aku menurut sudut pandang aku, remaja tuh kan memang sekarang kita berada di era digital ya Bang, yang mana informasi itu cepat menyebar dan kita tidak tahu apakah informasi ini benar atau salah gitu. Jika tidak pintar-pintar menyaring, Iya. nanti akan susah kan Bang. Mm-mm. Dan kita akan terjerumus ke hal-hal negatif, ditakutkan gitu. Jadi memang untuk perencanaan masa depan sangat-sangat penting ya Bang. Karena nanti ketika kita sudah berada atau dewasa gitu ya, beranjak dewasa akan ditemukan lagi dengan masalah-masalah baru ya Bang. Betul banget. Kalau boleh tahu nih, memang apa aja sih yang perlu direncanakan bagi remaja nih untuk menyongsong masa depan? Gimana? Apa aja nih? Ustom atau Jelita? Yaitu balik lagi ke skill abad ke-21. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir komputasional. Selanjutnya itu pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi yang sangat penting ya. Dan juga bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental, bagaimana cara kita berkomunikasi kepada seseorang. Karena bagaimana kita berkomunikasi itu menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya ya Kak. Setuju banget, Ustom. Dan juga Abang ini pernah baca bahwasannya hal yang perlu direncanakan mulai dari pendidikan, terus mulai dari psikologis. Itu gimana teman-teman? Kalau di genre, apakah teman-teman juga dibekali hal itu? Oke, untuk bekal psikologis ya Tom, kita memang disuruh atau diperintahkan untuk mengkontrol emosi kita, dan juga kita perlu istilahnya mengetahui hal-hal yang membuat kita jatuh tadi Bang. Jadi pengendalian emosi itu memang diperlukan agar kita tidak istilahnya marah-marah Oh iya, nggak jelas betul. gitu kan Apalagi Bang. dalam dunia keluarga nanti ya. Kalau misalkan Betul. psikologinya nggak siap ya gimana berkeluarga. Tuh. Nanti marah-marah ke anak nggak jelas, marah-marah ke suami atau istri nggak jelas gitu ya teman-teman. Betul. Oke, siap. Terus kalau dari segi pendidikan kenapa nih harus merencanakan sebelum berkeluarga? Ya, mungkin dari aku dulu ya. Jadi Mm-mm. kan sebagai calon orang tua nih teman-teman, kita akan nantinya mendidik generasi Benar. muda, Iya. terutama anak kita sendiri, dan kita memerlukan bekal pendidikan itu sendiri untuk memberikan atau membagikannya kepada generasi nantinya, Bang. Setuju banget. Jadi memang kalau bisa berpendidikanlah setinggi-tingginya. Karena itu akan menjadi salah satu peluang kita bisa membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang memang mereka kayak apa namanya? Udah tracknya itu udah pendidikan, ilmu gitu ya. Oke, siap. Next, teman Pro 2 nih, apa menurut teman-teman yang harus disiapkan sejak dini untuk menghadapi masa depan?
Ya itu yang kita harus persiapkan sejak dini, yaitu kesehatan mental kita ya, karena kesehatan mental kita itu bakal diuji ya dimanapun kita berada ya Kanjel, bahkan pas kita masih karantina dan pra-karantina itu mental kita sangat diuji, bahkan sampai ada yang nangis ya Jel. Betul, Bang. Gimana tuh ceritanya sampai diuji sampai nangis? Iya, jadi waktu Hmm. itu kami diwawancara kembali ya Ustum. Jadi wawancaranya itu Iya. di luar rundown kan. Nah, kami Oke. kaget gitu. Hmm. Tiba-tiba wawancara. Pada Tapi saat karantina. iya, betul. Kalau boleh tahu berapa lama sih karantina Ustom sama Jelita? Untuk pra-karantina dulu, Bang. Pra-karantina itu 2 hari 1 malam ya, Tum? Betul Jel. Iya. Kalau untuk karantinanya sendiri itu 3 hari sama grand final 1 hari. Waduh, luar biasa. Dan ketika karantina apa aja yang teman-teman dapatin kalau Bang boleh tahu nih? Yang pertama yang Ustum dapetin yaitu Ustum bisa menjadi role model seperti kakak-kakak panitia sebelumnya, bisa Mm-mm. mengedukasi teman-teman. Gimana sih caranya mengedukasi teman-teman gitu kan? Yang pertamanya Ustum nggak bisa gimana sih cara nasihatin orang gitu kan? Biasanya kita menasihati orang itu kan kayak nolak gitu kan, kayak nggak masuk di otak mereka. Tetapi setelah Ustum mengikuti mengikuti karantina di BK5 materi, jadi Ustum bisa menjadi role model bagi teman-teman Ustum dan menjadi konselor sebaya bagi teman-teman Ustum Kak. Siap, siap. Luar biasa ya perjalanan teman-teman. Dan sekarang udah program kerja belum? Udah Belum, turun Kak. lapangan? Belum. Belum Tapi ya? kami sebelum karantina sebenarnya udah melakukan Sudah. program kerja, Bang. Oh, kalau boleh tahu apa tuh program kerjanya? Dari Ustum pertama yaitu Ah. nama program kerja Ustum yaitu Gentar, Generasi Tangguh Anti Stunting. Yaitu program ini ada 3 project ya Kak. Yang pertama itu tentang mini talk show tentang cewek dan cowok butuh gizi. Nah di sini nih tentang Hmm. cowok dan cewek itu sama-sama butuh gizi, nggak cuma cewek aja Cewek nih yang butuh aja. gizi. Setuju banget. Selanjutnya Mm-mm. yaitu tentang drama monolog singkat tentang aku si stunting. Nah di sini nih Ustum bercerita tentang gimana sih jadi anak yang stunting. Misalnya aku tuh diejek temen-temen, dikatain pendek dan dikatain nggak beda kelasnya. Padahal dia kelas 5 dikatain kelas 2 SD ya Kak. Dan yang terakhir itu ada stunting wall, di mana Ustum bakal menempelkan poster-poster di dinding kelas atau pick air. Jadi bertujuan kalau ditempel itu kan permanen kan Kak, dan Iya. bisa dilihat setiap hari oleh teman-teman dan teringat yang pasti di kepala Kak. Wah, luar biasa ya, masih muda tapi udah memiliki program kerja yang ini tentunya berdampak banget. Dan kalau Jelita gimana nih program kerjanya? Ya, mungkin dari aku sendiri itu berfokus pada minat dan bakat, Bang. Oke. Yaitu nama programnya adalah Grow with Talents and Hobbies. Di sana aku mengajak bincang santai bersama teman-teman semuanya, teman-teman pesertanya. Jadi di sana aku ingin mereka lebih percaya diri lagi menunjukkan bakat dan minat yang mereka ketahui. Dan beberapa teman yang aku tanya, mereka masih ragu dengan bakat yang mereka punya gitu, Oke. masih takut. Kadang mereka takut dijudge, Iya. takut, pokoknya mereka tuh tidak percaya diri dengan Mm-mm. diri mereka sendiri gitu, Bang. Sampai-sampai nggak mengetahui bakat dan minat mereka. Betul. Karena banyak banget nih Jelita Bang nemuin nih teman-teman yang bahkan udah kuliah itu mereka nggak tahu hobinya apa, kesukaannya apa gitu ya. Bahkan Hmm. disuruh untuk tampil bakat dan minat, Iya. nanti mereka bingung ya, Bingung Bang. mau Iya. nampilin apa gitu ya. Siap. Dan berarti itu program kerja sebelum karantina. Betul Kak, itu syarat waktu registrasi ya Kak. Oh. Tapi kami melakukannya selama menjabat juga ya. Betul. Nantinya, Bang. Oh siap. Berarti bakal berlanjut nih program kerjanya ke depan ya teman-teman. Betul Kak, Betul. karena setahun menjabat selamanya menginspirasi. Menginspirasi. Wow, luar biasa banget. Amin. Semoga ini baru beberapa menit kita ngobrol udah menginspirasi banget daging semua nih teman-teman. Dan kalau Abang boleh tahu, apakah ada program kerja khusus yang memang harus teman-teman lakukan setelah terpilih sebagai duta genre Agam? Kami memang mungkin berfokus kepada Triad KKR ya. Betul. Oke, apa aja tuh triad KRR? R. Iya, apa aja tuh kalau boleh tahu? Siapa? Yaitu ada 3, yaitu ada seksualitas, Hmm. nafsa dan HIV dan AIDS Kak. Oke, berarti program kerjanya memang goalsnya adalah ke 3 poin ini, gitu ya? Betul Kak. Siap. Dan kapan nih rencananya program kerja dilakukan? Kalau untuk saat Hmm. ini masih memperbincangkan program kerja yang akan dibawakan oleh winner kami untuk menuju Sumbar dulu Kak. Oh siap. Setelah itu baru semua teman-teman duta. Melakukan Melakukan- aksi nyata dan turun ke masyarakat Kak. Waduh, siap. Ditungguin ya.
Siap. 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 Oke. Kalau Abang boleh tahu gimana pengalaman teman-teman sejauh ini? Ini kan udah berapa bulan nih? Kapan karantinanya kalau boleh tahu? Sekitar kami grand finalnya itu 23 Mei ya, Ustum. Betul. Oh, bulan 23 Mei. Mei. Berarti Mm-mm. masih baru ya? Baru sekali, Bang. Oke. Gimana nih perasaannya? Perasaannya itu sangat Hmm. lega ya, akhirnya bisa selesai dari karantina dan pra-karantina yang seperti kita di barak militer ya, Jel. Masuk barak kata Pak Dedi, Bang. Oh, siap. Jadi memang betul-betul di ini ya. Betul, Kak. Oke, siap. Dan pasti nggak semua orang bisa berada di posisi teman-teman. Nggak semua orang bisa mendapatkan amanah sebagai duta genre. Jadi boleh banget nih ditungguin program kerja luar biasa dari Jelita dan juga Ustum bersama teman-teman duta genre lainnya. Dan kalau Abang boleh tahu nih duta genre favorit Ustum, Betul, Kak. gimana kiat-kiat supaya bisa dinobatkan sebagai duta genre favorit? Sebenarnya Ustum dulu mengincar itu ya Kak, top 3 ya Kak, tapi Oke. dapatnya favoritnya gimana lagi Kak? Untuk Mm-mm. perjalanannya yaitu pertama Ustum lihat temen Ustum yang di Mandua juga ya Kak, yang teman sebaya Ustum yang di PIKR, dia juga lulus duta genre favorit Kota Bukit Tinggi Kak. Oke. Jadi di sana Ustum terinspirasi juga nih melihat mereka jadi favorit, kan itu top 5 kan Kak. Dan Iya, juga kebetulan mentor Ustum juga favorit juga nih Kak, duta genre tahun 2024 Kak. favorit juga. Favorit juga Kak, borong Oke. favorit Kak. Untuk Hmm. berjalannya sendiri yaitu melalui voting like di postingan Instagram Duta Genre Kabupaten Agam ya Kak. Iya. Di sini nih perjalanannya cukup panjang ya. Yang pertama itu mencari like kepada teman-teman dan Iya. juga orang tua Stum juga mengajar di sekolah, jadi sekalian ke semua kelas tuh mencari like kepada murid-muridnya. Oke. Bahkan nggak satu sekolah loh Kak, ke 3 sekolah Kak. Wow, luar biasa. Karena Ibu Stum Hmm. itu ada jejaring komunikasi grup Iya. seni di handphonenya Kak, di gadgetnya, untuk bisa dapat like, untuk komen di voting Ustum Kak, karena itu berpengaruh untuk masuk top 5 dan menjadi duta genre favorit. Karena Wow. untuk dapat voting itu nggak langsung ceplos ke favorit gitu Kak. Mm-mm. Jadi pas di panggung grand final itu Iya. ditentukan misalnya yang aturannya yang winner ini aturannya Iya. favorit, tapi karena dia dipilih juri jadi dia nggak jadi favorit, jadi diturunkan like-nya yang di bawah dia gitu Kak. Oke, Cukup siap. gitu Kak. Berarti banyak penggemar ya, Ustum. Oke, Abang mau ke Jelita. Ini gimana perasaannya sampai di runner up 2 duta genre Agam 2025? Mungkin perasaannya terbayarkan ya, Bang. Oke. Setiap keluh kesah yang kita gaungkan itu, Bang. Mm-mm. Tapi memang aku masih belum puas, Bang, dengan gelar ini. Aku masih Oke. pengen berdampak kepada teman-teman semuanya, bukan hanya untuk segelar mendapat gelar gitu, Bang. Iya, siap. Berarti memang kalau bisa program kerja kita berdampak bagi banyak orang. Itu Betul, baru Bang. puas gitu ya, Mm-mm. Jelita, Ustum. Iya Kak. Siap, boleh banget. Ini teman-teman, bagaimana teman-teman melihat generasi berencana atau genre dalam menyiapkan remaja untuk menghadapi masa depan? Yaitu Hmm. mungkin Kak dari remaja genre ya Kak, yang Hmm. terhubung dengan PIKR atau duta genre, Iya. yang sebenarnya itu mereka bisa mengimplementasikan apa yang mereka punya, seperti mengedukasi para remaja atau teman sebaya atau masyarakat gitu kan Kak, tentang bahayanya narkoba, seksualitas, dan juga seks pernikahan dini nih Kak. Oke, berarti sebagai corongnya gitu ya. Kalau dari Jelita sendiri gimana nih? Seberapa berperan genre untuk bisa hadir ke remaja agar mereka bisa menyongsong masa depan? Oke, mungkin kami sebagai duta genre itu memang berfokus pada turun pada remaja ya, Ustum Betul. ya. Jadi kami ingin mengedukasi dan juga memberikan hal-hal positif kepada remaja yang setidaknya mereka sedikit banyak mendapatkan ilmu-ilmu tentang perencanaan masa depan tersebut, dan mereka istilahnya dapat melihat gitu dampak Mm-mm. negatif dari hal-hal yang disebutkan Ustum tadi. Betul. Wow, luar biasa. Jadi memang nanti teman-teman pastinya bakal mengedukasi remaja-remaja lainnya. Berarti bakal keliling Agam nih. Betul Kak. Betul. Walau- Ajak-ajak ya. Oke. Oke, siap teman-teman. Kalau Abang boleh tahu nih, dalam bayangan Ustum ataupun Jelita, ini masa depan ideal itu seperti apa?
Siapa dulu? Oke, menurut Hmm. aku masa depan yang ideal itu adalah di mana kita sudah siap dengan diri kita sendiri, Iya. begitu Bang. Nanti ketika mungkin kita melanjutkan pendidikan ya Tum, kita sudah mengetahui passion kita apa gitu. Mm-mm. Sudah benar nggak ini jurusannya Betul. nanti Iya. ketika kuliah. Dan nantinya supaya kita lebih enjoy menjalankannya Bang. Kan ada tuh Hmm. orang-orang yang salah pilih jurusan kan Bang. Betul, banyak. Mm-mm. Banyak kok saya ngerasa salah jurusan ya, nggak nyaman kuliah, bahkan sampai ke titik di mana mereka putus kuliah. Kan sayang banget. Dan kuncinya mungkin salah satunya adalah dengan mengenali jati diri. Supaya nggak kejadian nih teman-teman ya, hal yang seperti ini. Kalau dari Ustum gimana nih? Yaitu Hmm. yang pastinya kecukupan finansial kita di masa depan ya, karena kecukupan finansial ini sangat berpengaruh bagi masa depan kita, karena ini berhubung dengan materi genre kita ya, tentang ekonomi kreatif dan stunting hubungannya ya, yaitu eh, seorang remaja atau role model, yaitu apabila mereka sudah berkeluarga, mereka akan memanfaatkan sumber daya manusianya itu untuk melanjutkan pekerjaannya, untuk memenuhi kebutuhan mereka yang dimana keluarnya gajinya ya mungkin ya Kak, Iya, yaitu bisa memenuhi kebutuhan pokok anak-anak mereka nantinya Kak. betul banget. Jadi memang harus kita sebagai remaja mempersiapkan masa depan supaya dari segi ekonomi bisa tercukupi nanti. Terus dari segi pendidikan seperti yang Jelita sampaikan juga harus dimaksimalin ya semudah mungkin supaya pada saat kita udah berkeluarga kita udah siap. Betul ya? Dan kalau abang boleh tahu sejauh apa genre mengubah Jelita dan juga Ustum? Mungkin sejauh apa genre merubah aku dari tadi ya Kak, public speaking aku tuh lebih terlatih gitu, karena di sana tuh ada kelas public speaking ya kan Jel, dan selanjutnya Oke. yaitu grooming class, kita juga dibekali kemarin ya Jel di grand final, yaitu tentang bagaimana Iya. kita bertata, bergaya, dan juga bagaimana kita terlihat rapi di depan umum, Iya. dan juga terutama menggunakan deodoran dan parfum ya Kak, karena itu tuh adalah kunci atau bagaimana autentik kita di mata orang lain gitu Kak. Waduh, jadi duta itu memang kayak bintang banget ya. Semuanya diperhatikan mulai dari gimana cara berpakaian juga, terus cara duduk bahkan diajarin segala macam. Kalau Jelita gimana nih? Sejauh apa genre mengubah Jelita? Mungkin aku sama dengan Ustum tadi, yang dulunya Hmm. aku benar-benar takut untuk berbicara di depan orang, Iya. Bang. Kayak aduh, takut dijudge kayak tadi yang aku bilang. Iya, betul. Iya, sekarang kan kami memang dibekali atau diberikan wadah untuk berbicara gitu. Banyak itu kegiatan-kegiatan yang memang menggunakan komunikasi, Bang. Jadi sedikit banyak kami terlatih dalam public speakingnya, Bang. Sampai kita bisa duduk di RRI 2 Betul. Pertiwi. Aduh, senang banget bisa ketemu role model Agam. Jadi teman-teman bisa ngomong sekarang di depan kamera, ditonton oleh banyak remaja. Ini tentunya juga berawal dari teman-teman ikut Duta Genre. Betul? Betul. Betul banget. Kalau ada nih teman-teman Duta lain yang nonton, ada yang mau disampaikan? Ada mungkin dari Ustum ya Kak, itu jangan pernah berhenti untuk bermimpi, karena setiap langkah yang teman-teman lakukan itu adalah investasi yang sangat besar untuk masa depan teman-teman yang cerah demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Wow, luar biasa banget. Ini kalau abang boleh tahu ada jargon tersendiri nggak di genre? Atau salam tersendiri? Ada, gimana tuh? Boleh di iniin? Kalau aku bilang salam genre, jawabnya salam. Salam genre. Salam. Selanjutnya, Oke. remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Kabupaten Agam, saatnya yang muda yang berencana. Oke, kalau abang yang pimpin boleh? Boleh Kak. Boleh, siap. Kita Kebetulan, mau lihat nih seberapa kompaknya ya dua pasangan ini yang kita hadirkan di RRI, Ustum dan juga Jelita. Jia. Oke, siap ya teman-teman? Siap. Oke, mic-nya standby. Siap. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Kabupaten Agam. Saatnya yang muda yang berencana. Wah, luar biasa. Kenapa sih remaja itu harus berencana? Karena penting banget ya Kak berencana itu, karena berencana itu adalah planning bagi kita untuk menyiapkan masa depan kita yang cerah ya Kak. Oke, berarti kalau misalkan kita udah merencanakan, insya Allah nanti masa depan kita cerah
gitu ya teman-teman. Betul. Allah. Berbeda banget kalau misalkan nggak ada perencanaan sama sekali. Mm-mm. Dan apa aja sih yang harus direncanakan? Tadi udah di-spill nih, ada pendidikan, terus juga ada dari segi psikologi, kita udah bahas juga tadi. Kalau dari versi Ustum dan juga Jelita, hal nomor satu yang harus direncanakan itu apa kalau boleh tahu? Yang pertama yaitu kita harus bangkit dari kegagalan dan tahan banting yang pastinya nih Kak. Oke. Karena ini penting banget ya Kak, tahan banting, karena bakal banyak orang yang pasti ada yang tidak suka dengan kita ya Jel di balik layar ini. Siap. Oh, Berarti dan merencanakan mental dulu ya? mental Kak, Mental. karena mental ini penting banget Kak. Iya, karena kalau misalkan nggak tahan banting seperti yang Ustum sampaikan, takutnya kita jatuh Betul, karena Mbak. omongan orang lain. Terus apalagi nih Ustum? Karena kegagalan itu bukanlah akhir teman-teman. Karena kegagalan itu adalah kunci dan pintu awal bagi teman-teman membuka pintu kesuksesan di masa depan nantinya. Wow, luar biasa. Kalau dari Jelita gimana? Mungkin sama dengan Ustum Hmm. tadi, kita jangan takut gagal sih Bang, karena Iya. memang setiap perjalanan dari hidup kita itu Hmm. bakalan menempuh masalah-masalah baru lagi. Betul. Dan dengan pengalaman yang kita punya tadi, kita dapat belajar gitu bagaimana cara menyelesaikan problem itu sendiri gitu. Setuju banget. Dan sebenarnya harusnya ini 5 jam atau 6 jam obrolan kita. Tapi nggak kerasa ya, kita udah harus mengakhiri ini. Semoga suatu saat nanti kita masih bisa ketemu, melanjutkan obrolan yang inspiratif banget, menginspirasi generasi muda yang ada di luar sana. Terakhir nih, apa pesan dari Ustum dan juga Jelita untuk teman-teman generasi muda? Yaitu untuk teman-teman jangan pernah berhenti untuk mencoba dan meraih apa yang teman-teman mau, karena Allah itu pasti menjawab pertanyaan teman-teman. Yaitu Allah bakal menjawab pertanyaan teman, yaitu Allah bakal mengabulkannya sekarang. Yang kedua yaitu Allah bakal mengabulkannya tapi ditunggu dulu ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu Allah bakal mengabulkannya tapi Allah ganti dengan yang lainnya. Because I believe that tradition and religion are the foundation for the golden Indonesia in 2045. Wah, luar biasa banget, dan semoga bisa menginspirasi ya pesan dari Ustum buat kita bersama teman-teman. Dan sekarang ke Jelita, boleh banget. Mungkin pesan aku buat teman-teman semuanya, setiap kegagalan yang kita dapatkan dari perjalanan hidup kita ini bukan berarti kita harus stuck dan berhenti di situ, teman-teman. Karena setiap kegagalan adalah proses menuju kesuksesan, teman-teman. Jangan pernah menyerah, terus gali, cari, dan lakukan hal-hal positif di dunia ini. Setuju banget. Karena teman Pro 2, kalau misalkan bukan kita nih yang gali, siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, nunggu kapan lagi? Jadi boleh banget ya. Semoga menginspirasi obrolan seru kita bersama dua sosok inspiratif di sore hari ini. Ada Jelita dan juga Ustum. Terima kasih sudah hadir di RRI teman-teman. Terima kasih Dan banyak. luar biasa banget. Banyak hal-hal berharga yang kita dapatin. Dan banyak hal-hal luar biasa yang dapat kita petik di sore hari ini dari Muhammad Ustum dan juga Asyifa Jelita. Mulai dari pentingnya mengenal jati diri, berani bermimpi, sampai bagaimana mempersiapkan masa depan dengan lebih sadar dan bertanggung jawab. Terima kasih banyak buat kedua narasumber kita, dan buat kamu yang dengerin nih teman Pro 2, semoga obrolan hari ini jadi inspirasi bahwa masa depan itu bukan soal seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa kamu tahu kemana kamu mau pergi. Jangan takut jadi diri sendiri, jangan ragu bermimpi, dan jangan pernah merasa sendirian dalam perjalanan kamu. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya, dialog dalam studio Insta Inspirasi kita Pro 2 Bukit Tinggi, 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Saya Sabul Yamin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2, teman terbaik kamu. Hit Music Station. Pro 2, teman terbaik kamu.